Perlu kita ketahui, sebenarnya 12 Rabiul Awal ini bukan hanya kita bercerita tentang kelahiran Nabi. Tapi 12 Rabiul Awal ini pun adalah tanggal dan waktu di mana Nabi diwafatkan oleh Allah. Ini salah satu hal yang menarik dari sosok Nabi besar Muhammad SAW. Di mana waktu kelahiran dan waktu kewafatan itu jatuh pada tanggal yang sama, pada hari yang sama, dan pada bulan yang sama. Coba pernah nggak kita melihat, menyaksikan atau mendengar kabar tentang orang zaman sekarang atau siapapun sebelum kita yang punya tanggal lahir dengan tanggal wafat yang sama? Ada nggak? Pernah lihat nggak? 12 Rabiul Awal itu kan Nabi kan lahir 12 Rabiul Awal, jatuh pada hari Senin. Nabi Muhammad dilahirkan dan diwafatkan. Kalau lahirnya mah tahun gajah, karena belum dihitung. Karena dimulai perhitungan tahun Hijriah itu setelah Nabi dimulai dihitung dari peristiwa hijrah Nabi. Wafat Nabi Muhammad itu pada tahun 11 Hijriah, tahun ke-11 setelah hijrah. Tapi jangan sampai kemudian tiba-tiba siapa yang ada di sini punya rencana, saya mah ingin seperti Nabi. Apa seperti Nabi? Punya tanggal lahir dan tanggal kematian di tanggal dan waktu yang sama. Kumaha carana engke lamun ulang tahun rek sakalian bunuh diri saya supaya sama seperti Nabi. Nah, maksudnya apa? Ini salah satu hal sederhana yang dimiliki Nabi yang tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi kita bermaulid mengingat Nabi, selain kita mengingat kelahiran Nabi, juga kita mengenang wafat Nabi. Perlu kita angkat tentang kewafatan Nabi, sangat perlu. Karena nanti kita akan mendapati wasiat Nabi yang begitu agung. Bahkan secara khusus Nabi itu sering menyebut tentang umatnya, umat akhir zaman yang mudah-mudahan diantaranya kita. Betapa Nabi itu telah mengungkapkan kecintaan dan kerinduannya kepada umat akhir zaman seperti kita yang tidak hidup di zaman Nabi, yang tidak hidup beserta Nabi, yang tidak hidup berdampingan bersama Nabi, tapi masih tetap memegang erat syariat Nabi, mengikuti ajaran Nabi. Dan Nabi sangat mencintai, bahkan telah mengungkapkan kecintaannya jauh-jauh hari kepada kita sebelum kita terlahir di zaman ini. Jadi hari ini kita berharap bukan sekedar tentang mengingat Nabi, karena sebenarnya tidak cukup kalau hanya sekedar diingat. Kita itu sedang mencintai Nabi, dan cinta itu tidak cukup sekedar untuk diingat. Bahkan lebih dari itu, air mata pun belum cukup untuk bisa membuktikan kecintaan kita kepada Nabi. Meskipun Anda setiap kali membaca sholawat sambil menangis, itu belum cukup untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi. Kenapa? Karena cinta Nabi itu adalah soal akidah, soal keimanan. Soal keimanan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan tentang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan fondasi untuk kita mencintai Allah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu sekalian mencintaiku, maka ikutilah aku. Itu pesan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada umatmu, wahai Muhammad, jika mereka betul-betul mencintaiku, maka satu pintaku, apa? Ikutilah engkau. Oh, berarti apa? Kita butuh cinta, kita butuh bukti cinta yang paling nyata. Dan bukti cinta yang paling nyata itu bukan dari sekadar mengingat, bukan dari sekadar kata-kata atau air mata, apalagi air mata buaya. Apalagi buayanya buaya darat. Apalagi daratannya panas model begini.
bukti yang paling otentik dari kecintaan kepada Nabi itu apa? Fattabi'uni, mengikuti Nabi. Dari segala sesuatu yang Nabi contohkan, yang Nabi ajarkan, sesuai dengan porsi kita, dengan kemampuan kita, kita ikuti. Jangan kita sembunyikan ajaran Nabi. Jangan kita menutup mata dari kebenaran yang Nabi ajarkan. Karena itu pengkhianatan terbesar.